sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, kami harapkan kepada semua peserta agar dapat memut suaranya agar memperlancar kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk sesi pada malam hari ini yaitu akan dibagi dua. Yang pertama yaitu penyampaian materi dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Karena waktu sudah menunjukkan jam 19 lewat 5 menit, maka kegiatan malam hari ini langsung saja kita mulai. Untuk memandu acara pada malam hari ini, yaitu atas nama Ibu Bahzatun Naziah yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Bahzatun Naziah, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan, saya Bahjatun Naziah akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD, selaku founder dan CEO Digital Learning Center, dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Ibu Wardah. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari STAI Aulia Rashidin Temgilahan, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia, STAN Pukuturan Singaraja, STEK Amuntai, SMP Negeri 27 Bandung, SMPN 1 Cimenyan Bandung, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasudan. Dan kegiatan ini juga disponsori oleh bingkaibenua.com, Berkah Ziarah Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Monasya, Agen Batik Sesirangan, Borneo Tour dan Travel, Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema optimalisasi teknologi bagi tenaga pendidik. Nah, sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti. Karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Pada hari ini akan menghadirkan dua orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Majdi MPD dengan materi pemanfaatan media digital dalam keterampilan bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu Ibu Niluh Purnamaswari Pranupwati SAG MPD dengan materi pemanfaatan media digital sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum fit narasumber yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Majdi, tempat tanggal lahir Haruai 8 Oktober 1994, riwayat pendidikan S1 UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Prestasi pembicara sebagai narasumber dalam Diklat Pendidikan dengan tema revolusi kurikulum dari masa ke masa oleh Analog Teacher of Learning pada tahun 2022. Sebagai narasumber webinar Diklat Pendidikan Nasional, tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar oleh Analog Teacher of Learning tahun 2022, workshop kepenulisan dengan tema optimalisasi peran generasi muda dalam berkreasi
dengan terampil melalui karya tulis oleh EQ An-Nur Yogyakarta tahun 2022 sebagai narasumber BIMTEK tindak lanjut hasil AKMI tingkat kabupaten atau kota secara daring oleh Kemenak RI tahun 2022. Demikian kurikulum fit Bapak Muhammad Majdi MPD. Kepada Bapak Muhammad Majdi MPD untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Ya. Oke. Ya, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hormat saya kepada Ibu Niluh Purnamaswari dan ucapan terima kasih kepada tim ATL, Bapak Ahmad Muzakir, Ibu Moderator, Ibu Bahjatun Naziah. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Oke, pada malam ini alhamdulillah kita bisa berjumpa ya, walau lewat daring ya atau lewat dunia maya gitu ya, artinya tidak ketemu secara langsung. Tetapi saya sangat bahagia, saya sangat senang bisa berjumpa kepada Ibu ya sebagai narasumber dan Ibu moderator, dengan Bapak Muzakir juga panitia ya ATL. Wah, itu saya sangat senang, sangat bahagia, dan tidak lupa pula saya sangat senang dan bahagia melihat banyak sekali pesertanya ya. Luar biasa. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah materi media dan pembelajaran era digital, pemanfaatan keterampilan bahasa. Nah, saya yang bernama Muhammad Majidi atau biasanya dipanggil dengan sebutan Bapak Majidi, atau kalau di kampus saya biasanya disebut Mu'alim Majidi. Nah, itu saya dosen STIQ Amuntai tahun 2019. Saya juga asesor PPG Prajabatan Kemendikbud, dan saya juga tuton atau tutorial online di UT, dan sebagai instruktur nasional literasi membaca Kemenak Kementerian Agama. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan topik ya tentang pemanfaatan media digital ya dalam keterampilan bahasa. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Terus selanjutnya saya akan membahas tentang 4 keterampilan bahasa. Terus tentang media, tentang digital, jenis media, pengertian pembelajaran era digital, pendidikan era digital, pengelolaan kelas daring, meningkatkan motivasi belajar, manfaat dan pentingnya literasi digital. Mungkin dari sekian banyaknya subpoin yang akan saya bahas, mungkin saya cepat membahasnya gitu ya, biar kita lebih enak seperti itu. Baik, yang pertama membahas tentang apa itu pembelajaran. Seperti yang diketahui bahwa pembelajaran itu adalah kegiatan belajar dan mengajar dalam proses perolehan ilmu. Jadi berbeda dengan arti belajar. Pembelajaran adalah kegiatan dua, ya, belajar dan mengajar. Berarti ada peserta didiknya dan ada yang mengajarnya. Seperti itu. Lanjut. Terus kita akan membahas masalah 4 keterampilan bahasa. Nah, mula-mula pada masa kecil, ya, jadi 4 keterampilan bahasa itu ada keterampilan membaca, ada keterampilan menulis, ada keterampilan menyimak, dan ada keterampilan berbicara. Jadi artinya saling berkaitan. Walaupun ini bahasannya yaitu tentang keterampilan bahasa, tetapi dia ruang lingkup aspek semuanya seperti itu. Jadi artinya tidak hanya bahasa,
ya, tetapi juga untuk mata pelajaran lain atau dalam hal kita perkuliahan, yaitu mata kuliah lain, itu sangat penting menyimak, berbicara, membaca, menulis seperti itu. Nah, itu adalah gabungan ya, kolaborasi ya antar 4 aspek tersebut. Misalnya kita hubungkan dengan masa anak-anak. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Ya, dengan siapa itu? Dengan orang tua kita, ya. Jadi sangat mempengaruhi bahasa orang tua kita terhadap kita, ya, terhadap si bayi tersebut, terhadap anak, ya. Artinya kosakata yang dikeluarkan oleh anak itu bergantung pada apa yang didengarnya. Maka dari itu kan ada mahasiswa saya nanya, Pak, kenapa kita tidak bisa bahasa Inggris? Sedangkan bayi di sana, kita capek-capek kan di sini belajar bahasa Inggris, kursus segala macam. Sedangkan bayi di sana nggak kursus segala macam, dia sudah bisa bahasa Inggris. Iya, iya memang seperti itu gitu ya. Karena memang orang sana memang cara dia berinteraksi memang dengan bahasa Inggris, jadi itu tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Kita dengan kami misalnya, kami Kalimantan Selatan bahasa Banjar ya, jadi bahasa Banjar terus, jadi sehingga mungkin orang tua jangan ke bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya aja pun bisa keteteran kami karena sering menggunakan bahasa daerah. Nah gitu. Nah, gitu. Jadi artinya apa yang didengarnya, nah itu yang menjadi ini. Terus keempat keterampilan tersebut merupakan satu kesatuan. Nah, seperti itu. Jadi artinya saling berkaitan. Baik, selanjutnya. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD atau MI. Baik, mungkin kita lanjut saja untuk ini. Nah, jadi ada 4 tadi keterampilannya. Membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan media digital, dengan pemanfaatan media digital. Bagaimana mengasah. Nah, kalau misalnya kita hubungkan konteksnya ke SD atau ke anak-anak, ya bagaimana cara mengasahnya, pemanfaatan media digital untuk mengasah, membacanya, untuk mengasah semangat, motivasi menulisnya, untuk mengasah dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan ya dengan cara menyimak ya. Kan sekarang canggih ya YouTube. Nah, itu sudah luar biasa itu, dan yang lainnya nanti kita bahas masalah itu. Nah, terus bagaimana kita mengasah dan memberikan semangat kepada peserta didik untuk dia tampil berbicara, sama seperti saya seorang dosen, bagaimana cara saya untuk mendoktrin mahasiswa saya, apalagi angkat semester 1, untuk dia tampil berbicara, tampil dia menyanggah, tampil dia bertanya, tampil dia menjawab. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut. Kita tadi membahas masalah media. Nah, terus kita tanya, apa sih itu media kan gitu? Media itu adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa. Nah, kalau saya sederhanakan, media ini adalah alat bantu materi ya untuk sampai kepada tujuan pembelajaran efektifnya atau idealnya yaitu menggunakan media. Sama seperti biasanya saya ilustrasikan, sama seperti kita mau menyeberang itu, kita menyeberang mungkin bisa saja kita berenang tapi capek kan, memerlukan usaha yang sangat keras. Ada jembatan, oh kita pakai jembatan aja. Nah, itulah media, jembatan ya untuk mencapai sebuah tujuan ya supaya lebih efektif dan ideal. Walaupun bagaimanapun caranya memang sampai juga, berenang itu sampai juga, tapi apa? Tapi tidak ideal, tidak efisien, ya menggunakan usaha yang sangat keras seperti itu. Media kan banyak jenisnya seperti itu ya. Baik, lanjut. Tujuan media, nah, mempermudah proses pembelajaran.
meningkatkan efisiensi pembelajaran, menjaga relevansi materi dengan tujuan, membantu konsentrasi siswa. Nah, ini ya, kita lanjut. Terus apa itu era digital? Kita tadi membahas masalah pembelajaran, masalah keterampilan bahasa, masalah media, sudah kita bahas satu-satu dan kita masuki ke era digital. Era digital secara sederhananya yaitu perkembangan suatu era atau zaman dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Ya, nanti contohnya ada setelah ini. Oke, baik, lanjut. Jenis media pembelajaran secara konvensional, jenis media pembelajaran mungkin Bapak, Ibu, atau peserta itu pasti tahu bahwa baik, di sini tidak ditampilkan. Jenis media pembelajaran itu kan ada yang pertama media visual, yang kedua media audio, yang ketiga itu media audiovisual. Visual berarti yang dilihat, ya, yang menggunakan alat indera penglihatan berupa apa? Gambar, sketsa, foto, ya, banyak. Dan visual itu nanti ada lagi bagiannya, ada visual 3 dimensi, ada 2 dimensi, seperti itu. Baik, selanjutnya ada audio. Audio berarti tadi visual secara penglihatan. Kalau audio apa? Audio berarti secara pendengaran. Pendengaran itu artinya bisa lewat rekaman, bisa lewat MP3 kah, atau tape kah, atau radio, seperti itu. Nih, yang artinya disuguhkan dengan menggunakan fungsi alat indera pendengaran, ya, sebagai penangkapnya. Nah, terus ada audiovisual. Audiovisual berarti gabungan antara melihat dan mendengarkan. Bisa secara ini biasa video, ya, atau zaman dulunya sebelum ada YouTube booming nih, ya, walaupun ya sudah kelewat booming, sudah lama. Nah, itu ada televisi. Nah, kalau sekarang kayaknya YouTube lah, ya, YouTube. Nah, lanjut. Nah, sedangkan pembelajaran era digital, proses belajar dan mengajar dalam mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan dengan bantuan digital. Nah, kita masih belum masuk nih ke digitalnya yang mana. Iya, digitalnya mana. Tapi kalau kita hubungkan dengan media, jenis media secara konvensional yang tadi saya jelaskan, itu sudah dapat ditangkap. Gambar kan visual tadi, visual itu gambar, ya, gambar. Gambar bila kita digitalisasikan, tidak lagi yang kayak dulu misalnya apa sketsa yang di apa gambar kan bisa ditayangkan pakai proyeksi, nah, pakai LCD bisa ditampilkan, ya. Nah, lebih jelas seperti itu. Audio, ada sekarang yang namanya podcast, ya kan, podcast. Jadi biasanya orang yang nggak terlalu suka membaca visual, nggak terlalu suka membaca, dia lebih suka mendengar, bisa podcast, ya, dengan channelnya yang bisa arah kemana pembicaraan, kan banyak seperti itu. Terus kita digitalisasikan yang konvensional tadi, misalnya seperti yang video, misalnya video YouTube sekarang. Nah, itu, ya. Oke. Nah, untuk audio tadi itu untuk visual, visual itu bisa merangsang peserta didik untuk dapat membaca, lebih semangat dia membaca. Ya, kalau kita hubungkan dengan keterampilan bahasa tadi, membaca, ya, terus yang bisa dituliskan. Terus kalau kita audio, itu hubungan ke keterampilan bahasa, itu dia bisa menyimak, iya, menyimak, melatih dia menyimak. Ya, bagaimana cara melatihnya? Guru mungkin meminta kepada peserta didik, nak, coba nak, dengarkan, misalnya radio atau channel apa di radio misalnya. Nah, jam sekian, nanti ada channel ini tentang ini. Nah, itu silakan dicatat, simak dengan baik. Nah, boleh kan seperti itu. Atau MP3 misalnya, cara pengucapan bahasa Inggris misalnya, apa dengan benar, nah, menggunakan media digitalisasi tadi, media digital, audiovisual,
sama juga seperti itu. Baik, kita lanjut. Baik, pendidikan era digital ini saya ada 3 ruang lingkupnya yang bisa menggantikan kelas ya, atau bisa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dalam pemanfaatan mengerjakan tugas. Yang ketiga, dalam hal administrasi. Nah, itu saya bagi ke 3 ruang, ruang lingkupnya ada 3. Kalau kelas misalnya, sekarang Bapak, Ibu, atau mahasiswa semuanya, mungkin kebanyakan di sini pesertanya orang Bali misalnya seperti itu. Saya dari Kalimantan, jadi kita bisa berinteraksi di sini. Mengasah apa? Mengasah daya simak, ya, berbicara. Nanti ketika ketika ada pertanyaan, jawaban, ya seperti itu. Itu kan luar biasa lah, luar biasa teknologi kita sekarang. Jadi bagaimana kita memanfaatkannya? Jadi luar biasa, ya. Terus sejenisnya misalnya Google Meet atau Microsoft Teams, ya. Terus ada lagi pakai e-learning, ya. Terus banyak lagi kan, ada Kahoot, ya. Ada Kahoot itu yang sejenis kayak kuis seperti itu. Ya itu luar biasa seperti itu. Ya, ada teknologi seperti, apalagi ketika dulu, ya saya sebut dulu lah, ketika corona, wah itu Zoom, Google Meet, e-learning, wah itu sangat dipakai. Walaupun di sebagian daerah yang tidak, di tempat kami khususnya, itu ada saja yang menggunakan WA karena keterbatasan sinyal, keterbatasan yang lainnya. Jadi artinya kebijakan pribadi. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seperti Zoom. Saya ngajar di universitas terbuka secara daring, ya, menggunakan e-learning juga. Di UT itu dia menggunakan e-learning. Dan ketika bimbingan, kebetulan kemarin saya mengempu mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Yang kedua, mata kuliahnya yaitu karya ilmiah. Nah, di mata kuliah karya ilmiah, selain e-learning, dia menggunakan Zoom juga dan Microsoft Teams kalau tidak salah kemarin. Itu menggunakan itu untuk bimbingan kayak kayak sejenis webinar seperti ini. Dihadiri oleh semua mahasiswa, saya yang berbicara, saya yang membimbing. Nah, kan itu luar biasa ya. Bagaimana, dan mahasiswanya di seluruh Indonesia. Jadi tidak di Kalimantan. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Baik, selanjutnya untuk mengerjakan tugas, pemanfaatannya untuk mengerjakan tugas. Seperti apa kira-kira? Baik. Misalnya ada Microsoft, ya, dulu menggunakan mesin ketik, mesin tik gitu ya. Bunyinya aja tik 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 gitulah. Nah, kalau sekarang tidak. Ribet tuh, kalau mesin tik itu ribet ketika ada yang salah. Nah, itu kan kembali lagi, disetel lagi. Kalau ini kan tidak. Apalagi yang banyak, satu paragraf misalnya salah, tinggal blok, hapus, ya sudah selesai. Bila kita salah menghapus, kita undo, ya. Ketika kita undo, kembali lagi dia. Kalau mesin tik ketika dihapus, nggak bisa diundo lagi, gitu. Ya, luar biasa. Nah, terus ada video pembelajaran. Terus ada cek plagiasi. Nah, cek plagiasi kemarin saya baru saja saya kemarin mengisi workshop ya tentang plagiasi ya, untuk menghindarinya dengan cara parafrase. Nah, ini juga ada secara digitalnya. Misalnya cek plagiasi, kami seorang dosen mencek karya ilmiah peserta didik kami, mahasiswa kami, mengetahui plagiasi atau tidak ya dengan cek plagiasi seperti ini, bukan insting gitu ya, bukan. Nah, perpustakaan digital di Pusnas. Kami dulu ketika saya kuliah, kami berbondong-bondong ke perpustakaan. Sekarang malas misalnya ke perpustakaan, lewat HP ada e-Pusnas.
ya tinggal baca untuk meningkatkan apa? Keterampilan membaca, ya keterampilan membaca. Nah, selanjutnya buku PDF, banyak sekarang buku PDF. Voice to text, ya voice to text ini yang biasanya ada di laptop, ada di HP, ada yang ketika kita malas mengetik, ya malas mengetik, kita tinggal suruh Google untuk mengetiknya. Nah, ya gitu ya, ada kan itu fiturnya, itu luar biasa. Selanjutnya translate otomatis, ada kita bisa berbahasa Inggris ya atau berbahasa apa, ada translate-nya secara digital. Nah, terus parafrase otomatis. Nah, ini yang saya kemarin workshop. Ada sebagian dosen yang tidak membenarkan adanya parafrase otomatis ini. Saya setuju dengan itu. Tapi ada juga yang setuju dengan parafrase ini. Saya juga setuju dengan itu. Kenapa? Saya setuju kalau kita jangan terlalu memanjakan dengan hal-hal yang berbau digital. Seperti tadi translate otomatis, parafrase. Tetapi kita tidak bisa memungkiri zaman. Tidak bisa kita memungkiri zaman. Kasihan dia. Yang lain sudah tahu yang ini. Artinya kita luruskan bahwa apa fungsinya, apa yang tidak boleh kita luruskan. Itu intinya, ya. Artinya kita tidak membatasi di pengetahuan digitalnya, jangan. Kasihan dia literasinya. Ya, yang lain sudah tahu-tahu, oh yang ini ternyata tidak tahu. Nah, jadi artinya memberikan pemahaman, ya. Parafrase otomatis kita ajari teorinya secara bahasa Indonesianya. Nah, bagaimana? Oh, seperti ini, baiknya seperti ini. Tetapi menurut saya pribadi, parafrase otomatis ini tidak melulu benar, ada juga salahnya. Maka dari itu kita harus memiliki pengetahuan secara teoritiknya supaya tidak asal copy paste. Copy paste seperti yang kemarin saya contohkan. Pikir di parafrase otomatis, di situ disebut benak. Cermin, mencerminkan. Di situ kaca, nggak nyambung dengan konteksnya. Terus di situ udara, teks aslinya udara, di situ tertulis hawa. Nah, hawa katanya. Nah, ya, jadi kalau kita nggak jeli juga, ya, jadi saya ajari yang teoritiknya, dan kalau ada pilihannya parafrase otomatis seperti ini websitenya, seperti itu. Selanjutnya ujian online, ada ujian online ya, hemat waktu dan biaya, tapi harus pengawasan. Selanjutnya lagi. Oke, selanjutnya membuat peta konsep tidak terbatas dan mudahnya menggunakan aplikasi Mindomo. Mindomo itu ada di Play Store. Mindomo itu ada di Play Store. Jadi kalau kita biasanya di Microsoft Word, kita harus atur, nanti terlalu kecil gitu ya. Kalau ini tidak, dia tidak terbatas. Dimasukkan aja kata yang mau kita ini. Nanti kita atur sendiri, bisa diatur dan nanti berbentuk foto. Jadi itu bisa mengatur besar kecilnya tulisannya. Jadi artinya efektif. Nah, itu aplikasi Mindomo itu di Play Store, ada di Play Store. Di HP bisa. Baik, kita lanjut. Kalau administrasi, ya kita ada Google Form seperti itu ya. Nah, seperti surat, ya, tanda tangan, stempelnya, sertifikat, ya, pembuatan sertifikat, email, ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Baik. Surat ya, email untuk surat izinnya dan yang lain-lainnya. WA juga sekarang ya. Baik. Kalau hitung-hitungan Excel seperti itu. Nah, selanjutnya saya merambah kepada pengelolaan kelas daring ya dalam pembelajaran. Dalam pengelolaan kelas daring, sesuai pengalaman saya, itu yang pertama adalah background yang menarik. Ya, background yang menarik. Background yang menarik, jadi artinya jangan juga terlalu mencolok. Ya, kalau mahasiswa oke lah, tapi kalau misalnya kita ke peserta didik, jangan terlalu mencolok. Nanti fokusnya adalah ke backgroundnya.
Terus perbanyak kita dialog, ya, interaksi guru dan siswa. Biasanya saya meminta peserta saya untuk selalu menyalakan kameranya. Selanjutnya maksimalkan fitur aplikasi, ya, seperti bila siapa yang mau bertanya, raise hand. Nah, seperti itu. Nah, disiplin kelas, kuis, ya, konvensional atau menggunakan aplikasi Quizlab seperti Kahoot. Baik, kita tidak terlalu banyak membahas masalah ini. Kita lanjut. Nah, dan kebijaksanaan si guru, ya, melihat si peserta didik. Pengalaman saya dulu ketika, karena letak kami bukan di Banjarmasin, ya, tapi letak kami adalah di kabupatennya, ada aja yang tidak ada sinyalnya. Jadi ketika saya bingung, ya, ketika saya Zoom itu saya bingung kenapa latar belakangnya mahasiswa saya itu hutan. Ya, saya tanyakan, ini kenapa nih, di mana, lagi di mana nih? Oh, lagi di hutan, lagi di sawah. Oh, kenapa? Mencari jaringan. Ternyata jaringannya ada di sawah. Di rumahnya nggak ada. Seperti itu. Nah, jadi ya kebijaksanaan kita, ya, untuk itu. Baik. Nah, manfaat pentingnya literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu, ya. Jadi artinya saya misalnya, atau ibu narasumber misalnya, karena panitianya ada di Kalimantan Selatan, jadi ibu narasumber tidak ke Kalimantan Selatan gitu, ya, tetapi cukup di tempat beliau. Nah, di sana seperti itu. Nah, jadi artinya kan menghemat waktu karena ada online tadi, ya, dengan mahasiswa-mahasiswa ibu misalnya. Nah, jadi kadang tidak perlu terbang ke Kalimantan. Nah, seperti itu, ya. Terus belajar lebih cepat, ya, ada Google. Menghemat biaya, seperti apa, ujian online. Nah, membuat lebih aman, kasus ke tempat daerah baru, biasa mengenal daerah tersebut terlebih dahulu. Misalnya seperti saya tidak pernah ke Bali, saya, ya. Jadi mungkin saya ketika saya nanti mau ke Bali, mungkin saya cek Google dulu, oh, apa tempat yang favoritnya, apa di mana saya mendapatkan misalnya ini. Kalau saya mau beli baju di mana, oh, di sini, kan nanya kepada Google, kan biasa seperti itu. Sama juga ibu mau ke Kalimantan Selatan, nggak tahu nih, nah, lalu tanya, seperti itu. Itulah literasi digital. Nah, selalu memperoleh informasi terkini, membuat keputusan yang lebih baik karena banyak sumber, terus membantu pekerjaan atau membuat pekerjaan. Seperti saya membuat pekerjaan atau membantu pekerjaan atau membuat pekerjaan. Saya kalau misalnya di kemarin itu di UT-nya yang di Tangerang, nah itu kayaknya nggak mungkin saya melamar karena harus ke Tangerang kalau tidak online, karena dia sifatnya online, ya, berkasnya juga online, yang lain-lainnya juga online, seperti itu. Mengajarnya online, oh, ternyata saya bisa. Nah, seperti itu jadinya membuat pekerjaan tambahan untuk saya. Saya juga menjadi instruktur literasi membaca di Kemenak RI. Nah, itu kalau saya kemarin itu kabupaten yang saya menjadi narasumbernya itu ke kabupaten di Blitar, kalau nggak salah di Blitar. Nah, itu saya nggak ke Blitar, saya masih di Kalimantan Selatan, memberikan materi secara Zoom, seperti itu. Membuat lebih bahagia, terus mempengaruhi dunia karya, ya, mempengaruhi dunia dengan karya, seperti itu. Jadi artinya keterampilan berbahasa, membaca dan menulis, menyimak dan berbicara itu sangat erat sekali kaitannya dengan sekarang digital. Orang tidak bisa menulis, ada aplikasinya sekarang, ya, ada aplikasinya. Nah, ada caranya, bagaimana caranya untuk membuat garis, ya, membuat garis. Ada perangsangnya, walaupun kita harus mengajarkannya secara dunia nyata, yaitu dengan pulpen, dengan pensil.
Tetapi cara merangsang tangannya ini untuk bergerak ada sekarang menggunakan aplikasi, ya. Ada di situ cara menulis, ada di situ dia kasih lingkaran, dia melingkar. Oh, kita ajari anak kita atau peserta didik kita, oh seperti itu. Lalu dia terangsang untuk mengerjakannya secara langsung, realnya, membaca. Nah, membaca bagi siswa, membaca dongeng, ya. Terus bagi mahasiswa, membaca buku, banyak PDF, ada iPusnas, ya. Malas misalnya ke perpustakaan atau perpustakaannya tidak lengkap, ada iPusnas, itu tidak ada alasan, ada PDF, baca di situ, banyak tahu informasi. Nah, seperti itu. Terus menyimak. Ada yang tidak suka membaca, sukanya menyimak aja. Ketika dia menyimak, dia paham dan dia bisa menyampaikannya. Keterampilan berbicara sudah ke situ. Menyimak, ada podcast, ya, ada misalnya masih suka radio, boleh radio seperti itu. Channelnya yang disuka. Kan karena daya simak itu mempengaruhi gaya bicara kita juga. Mempengaruhi gaya bicara. Mungkin sekarang itu stand up comedy, ya. Nah, stand up comedy itu luar biasa, stand up comedy. Tapi kita harus bisa menyaringnya, yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Dengan perkataan-perkataan yang sekarang yang lagi viral, ya, itu juga mempengaruhi itu, karena kita mendengar apa itu ya yang dulu yang viral itu yang kamu nanya. Nah, itu di kampus aja ada kamu nanya. Ya, gitu. Terus itu mempengaruhi keterampilan dia berbicara, gaya dia berbicara oleh pendengarannya tadi. Nah, mungkin seperti itu. Itu yang saya jelaskan. Baik, Ibu Bahjatun Naziah, mungkin itu cukup dari saya. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Majdi MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Yang selanjutnya, pemateri yang kedua yaitu Ibu Niluh Purnamaswari Pranupwanti SAG MPD. Saya akan bacakan kurikulum fit beliau. Nama Niluh Purnamaswari Pranupwanti SAG MPD, tempat tanggal lahir Tabanan 8 Januari 1993. Riwayat pendidikan SDN 1 Tengkudak tahun 2005, SMPN 2 Penabel tahun 2008, SMAN 1 Tabanan tahun 2011, S1 Teologi Hindu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, S2 Magister Pendidikan Agama Hindu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Pengalaman narasumber sebagai pemateri revolusi pendidikan, narasumber eksistensi sastra agama, narasumber siap menjadi generasi yang berkualitas, dan narasumber lainnya yang bersifat lokal. Demikianlah kurikulum fit Ibu Niluh Purnamaswari Pranupwanti SAG MPD kepada Ibu Niluh Purnamaswari Pranupwanti SAG MPD untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Bahjatun Naziah. Sehat Ibu, salam kenal. Kemudian selamat malam Bapak Ahmad Mujakir, selaku panitia yang telah memberikan kesempatan pada Tiang untuk mengisi acara di malam hari ini. Salam kenal Bapak narasumber, Bapak Muhammad Najdi, selaku rekan partner narasumber di malam hari ini, serta selamat malam Bapak Ibu, Bapak Guru seluruh Indonesia, serta saudara-saudari, adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelumnya, Tiang ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam lintas agama. Baik, izinkan Tiang untuk share materinya. Oke.
Terkait dengan materi hari ini, di sini Tiang pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk memaparkan materi terkait dengan pemanfaatan media digital sebagai media pembelajaran interaktif. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang pemanfaatan media digital, mungkin sebelumnya sudah disampaikan juga oleh narasumber kita yang pertama, Bapak Muhammad Najdi, terkait dengan media digital. Saat kita berbicara tentang media digital, tentunya hal ini akan mencakup aspek tentang jejaring sosial dunia maya. Jadi mainannya itu yang nggak kasat mata, gitu. Tapi membuat kita yang berada dalam tempat yang berbeda menjadi satu dalam keadaan yang dekat. Jadi mendekatkan yang jauh untuk semakin dekat dalam sebuah pembelajaran, sehingga hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai media dalam sebuah pembelajaran khususnya di Indonesia pada saat ini. Kemudian pemanfaatan media digital ini dijadikan sebagai pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang membuat kita merasa nyaman dan merasa untuk ingin masuk semakin dalam dari sebuah pembelajaran yang disajikan oleh guru kita, oleh pengajar kita, begitu pula oleh dosen-dosen yang memiliki bidang keilmuannya masing-masing. Sehingga terkait dengan hal tersebut, kalau kita berbicara tentang media digital sering sekali terdengung di telinga kita, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19 yang kemarin. Jadi media digital itu menjadi hal yang booming, yang hidup, yang pada awalnya sesungguhnya dia sudah ada. Media digital itu sudah ada dari kita masuk ke abad 4.0, hingga pada akhirnya sekarang masuk ke abad 6.0. Ini sudah ada, namun mungkin awam bagi beberapa orang yang tidak bergelut di bidangnya, sehingga sekarang mulai muncul lagi dan dieksiskan karena adanya COVID, karena dilarang bagi kita masyarakat umum untuk melaksanakan interaksi sosial dalam jarak yang dekat. Jadi inilah yang menyebabkan kemudian media sosial itu menjadi hal yang sangat diminati oleh kaum-kaum pelajar, baik itu kaum pendidik ataupun kaum yang menekuni di bidangnya. Karena apa? Banyak sekali kalau kita lihat nih terkait dengan media digital, tidak lagi hanya membahas tentang menggunakan akses melalui komputer. Kalau dulu kan yang paling terkenal itu komputer. Kemudian akses lagi yang boleh dibawa kemana-mana, akhirnya ke laptop, baik itu laptop yang udah bentuknya lumayan lah masuk ke dalam tas, hingga akhirnya dalam bentuk yang lebih kecil, notebooknya, kemudian hingga akhirnya bisa masuk ke kas saku, baik itu saku celana ataupun saku baju. Jadi ini udah bisa dibawa kemana-mana. Nah, hal inilah yang kemudian memudahkan bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi adik-adik, Bapak Ibu, rekan-rekan guru, rekan-rekan dosen yang ada di sini kan semuanya tentu pasti tidak ada yang sampai tidak punya handphone. Hampir sebagian besar ya, tapi kalau kita berbicara pada daerah tertentu bisa saja, tapi kalau kita berbicara Indonesia secara umum, kepemilikan handphone pasti sudah dimiliki hampir sebagian besar. Sehingga kalau kita bicara handphone itu pasti semua bisa mengakses, apalagi tangan ini terkadang gatal untuk buka-buka sesuatu yang ada di handphone, apalagi yang sistemnya terbaru. Jadi kayak bahasanya itu seperti kepo. Ini bahasa-bahasa keren yang mungkin barang bahasa Indonesia yang mulai diminati oleh generasi muda kita. Sehingga penggunaan media sosial dalam proses pembelajaran itu sangat mulai ditekuni oleh masyarakat kita. Nah, berkaitan dengan pembelajaran interaktif, dalam pembelajaran interaktif kita akan membahas tentang pengajar dan yang mengajar. Ada gurunya, ada peserta didiknya, ada dosennya, ada mahasiswanya. Di mana dalam pembelajaran interaktif ini akan terjadi proses interaksi. Ada proses timbal balik yang akan menyebabkan
pemrolehan ilmu pengetahuan dan pentransferan ilmu pengetahuan. Yang kemudian hal ini tidak hanya guru pengajar dengan pendidiknya, tapi juga antar sesama pendidik dan antar sesama rekan sejawat dalam proses pembelajaran. Sehingga terjadilah interaksi proses pembelajaran yang kita mungkin alami di dalam kelas, baik itu di dalam kelas offline ataupun di dalam kelas online. Jadi ini yang mempermudah seperti Bapak pemateri pertama sampaikan, dengan pembelajaran interaktif ini, dengan pembelajaran media digital mempermudah sekali dalam mengakses apapun yang ingin kita tahu, apapun yang ingin kita cari. Kemudian terkait dengan hal tersebut, karakter pembelajaran internasional di sini, interaktif yang dilakukan oleh pengajar, ini akan memberikan kontribusi kepada peserta didiknya untuk terlibat secara aktif. Jadi kalau dulu lebih banyak gurunya yang ngoceh-ngoceh atau dharma wacana atau sering dikenal dengan penyajian materi dengan menyampaikan materinya, kalau sekarang anak didik sudah bisa menyajikan materinya secara langsung. Jadi dia diberikan untuk mengolah data, mengolah informasi dari berbagai sumber yang mudah sekali untuk diakses di zaman digital ini, sehingga memberikan wawasan kepada rekan-rekan sejawatnya. Dan begitu pula, ini akan memberikan pemahaman terhadap pengajarnya. Jadi pengajarnya akan memperoleh ilmu pengetahuan dari keaktifan peserta didiknya. Kemudian variasi pembelajaran. Wah, kalau kita berbicara di tahun ini banyak banget variasi pembelajaran. Ada yang e-learning, ada yang diferensiasi, ada yang based learning, dan juga ada lagi yang menggunakan bahasa-bahasa yang sudah mulai terserap di dalam dunia pembelajaran. Kemudian adanya komunikasi dua arah. Nah, di sini ini yang paling penting. Jadi kalau proses pembelajaran yang interaktif itu harus ada komunikasi yang baik. Jadi nggak hanya monoton, gurunya saja yang berbicara atau muridnya hanya bengong mendengarkan saja, tapi ada komunikasi. Seperti yang disampaikan tadi pula, ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Jadi ini tidak monoton begitu saja. Selanjutnya guru sebagai fasilitator. Kalau ngomongin fasilitator pasti selalu berniang di dalam otak itu menyatakan bahwa guru yang memfasilitasi. Ternyata tidak, guru itu tidak hanya dalam fasilitas menyediakan saja, tapi juga sebagai penengah. Jadi memberikan ruang kepada peserta didik kalau ada yang salah itu diluruskan, kemudian memberikan masukan, saran, baik itu oleh gurunya sendiri ataupun dari rekan sejawatnya. Kalau kita berbicara tentang proses tidak hanya di dunia pendidikan perguruan tinggi, tingkat SD, SMP, SMA itu juga penting. Apalagi kan semuanya sudah mulai bisa mengakses. Walaupun sesungguhnya terkait dengan penggunaan digital itu memiliki batasannya sendiri. Jadi kapan anak SD boleh menggunakan media sosial, berapa durasi waktunya, anak SMP, anak SMA, begitu pula hingga pada tingkat berikutnya. Kemudian fleksibilitas dan tidak mengekang. Nah ini seperti disampaikan oleh pemateri kemarin, oleh pemateri sebelumnya, bahwa dengan pembelajaran digital ini membuat kita menjadi fleksibel. Di mana saja bisa kita mengakses, mau bikin media apa, kita bisa buat dalam keadaan apapun. Yang penting satu, ada akses jejaringnya terkait dengan sinyal. Jadi kalau ada sinyal, apapun bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Jadi kalau nggak ada sinyal ya seperti dibahasakan tadi, jadi menyesuaikan kembali dengan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian kenapa sih perlu pembelajaran interaktif? Untuk apa sih perlu pembelajaran interaktif ini? Kemudian kenapa perlu pembelajaran yang inovatif? Kalau berbicara tentang interaktif, pasti kaitannya itu dengan inovasi, dengan inovatif. Harus ada sebuah kolaborasi. Di sana dinyatakan bahwa ada era digital. Tadi Bapaknya sudah menyampaikan ya, rekan-rekan terkait dengan era digital. Era digital ini apa-apa sudah didigitalkan.
buku, dibuatkan e-books, kemudian permainan yang sederhana, permainan tradisional, sekarang sudah bisa dibuatkan permainan games gitu. Jadi game yang tradisional. Kalau dulu mainannya yang sederhana, sekarang sudah dibuatkan sesimpel mungkin. Jadi kita mau di mana, mau sambil tiduran, bisa belajar sambil main games gitu. Jadi di mana saja. Yang berikutnya ragam pilihan. Nah, ini banyak banget pilihannya, nggak hanya satu. Kalau kita hari ini mungkin pakai Zoom, di tempat lain ada pula media-media lainnya yang hampir menyerupai dan hampir dengan sistem yang sama, walaupun memiliki beberapa teknik, metode penyampaiannya yang berbeda, dengan cara penyajiannya yang berbeda. Tapi hal tersebut akan memberikan kepada kita motivasi, dorongan untuk belajar, untuk tahu tentang hal itu, apa sih sesungguhnya ada di dalamnya. Kemudian sudut pandang. Nah, kalau pakai era digital dengan berbagai pilihan, itu akan memiliki sudut pandang bagi penggunanya sendiri. Oh, ini ada kelebihannya, ini ada kekurangannya. Wah, ternyata bagus pakai ini, bagus pakai itu. Itu kembali lagi kepada keperluannya. Mau perlu apa, silakan dipakai. Kalau nggak perlu, mungkin ada akses yang lain yang bisa digunakan, yang dalam hal ini menunjang proses pembuatannya. Kemudian kreativitas, ini harus kreativitas harus aktif, mau membuat kreasi-kreasinya. Kemudian dikenali, ini pembelajaran yang interaktif, menjadikan sebuah lebih menarik, jadi nggak monoton begitu saja. Syaratnya ini harus diaplikasikan. Kalau kita ngomongin digital, oh ini ada loh Zoom gitu. Apa itu Zoom? Oh ini loh yang namanya Zoom. Tapi kalau nggak pernah dipakai ya nggak tahu. Jadi ya harus dipakai, diaplikasikan. Kemudian stimulasi, diberikan sebuah arahan, diberikan sebuah jalan. Ayo kita pakai webinar, sekali-sekali pakai Zoom. Oke, kita buat games, sekali-sekali pakai yang digital. Kemudian dikembangkan, dipergunakan untuk mendidik, menanamkan, serta mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang hendak disampaikan pada proses pembelajarannya. Yang diselipkan apa? Yang diselipkan adalah pembelajaran-pembelajaran yang hendak disampaikan, yang sesuai dengan tatanan bahasanya. Ada etikanya gitu, nggak asal disampaikan, nggak asal dimasukkan, tapi ada nilai etika, tata kramanya, pembahasaannya, kesopan santunannya, dan juga diterima oleh halayak dan tidak menimbulkan sebuah penafsiran yang berbeda. Apalagi kalau ngomongin zaman sekarang ini ya, kalau salah ketik atau kalau salah ucap, penafsirannya akan menjadi 1000 penafsiran yang berbeda. Apalagi kalau membahas hal-hal yang urgensi, hal-hal yang begitu menjadi bumerang bagi kita saat kalau salah menempatkan sebuah digital itu sendiri. Kemudian ini terkait dengan multimedia. Kalau multimedia, adik-adik di sini, Bapak Ibu di sini mungkin semua sudah banyak yang mengakses yang berupa web, ada yang berupa yang software, ada yang dari aplikasi Android-nya, ada berupa e-books dari Play Store, kemudian ada yang berupa e-book juga, games juga yang bisa memodifikasi atau membuat sebuah permainan. Kemudian ada juga yang paling banyak itu adalah editing video ya. Mungkin adik-adik kalau Bapak Ibu sekalian juga bikin project dalam sebuah pembelajaran, anak didiknya dibuat project, itu pasti banyak menggunakan media digital yang editing. Jadi ada hasil luaran pembelajaran. Jadi ada pembelajaran yang akan dihasilkan. Baik itu yang dalam bentuk podcast, dalam bentuk workshop, dalam bentuk seminar, bincang cantik, ngopi bareng gitu. Jadi itu merupakan salah satu media multimedia yang kemudian dijadikan sebagai interaktif yang berbasis e-learning. Kemudian model pembelajarannya seperti yang disampaikan, ada buku, ada konten. Kalau konten-konten banyak ya,
Mungkin ini paling banyak sekarang mulai bermunculan konten-konten yang sifatnya mendidik, memberikan motivasi, masukan, kritik dan saran, kemudian akan memberikan wawasan yang luas bagi para penyimaknya dan juga para pecinta dari konten tersebut. Jadi ada beberapa media di sini, Woodwall, kemudian ada Will9 sebagai media-media pembelajaran lainnya, juga seperti sampaikan ada Google Class, ada Pesona Edu, Spin, dan lain sebagainya. Karena ngomongin media digital pasti banyak sekali media-media lainnya yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pembelajaran interaktif di dunia pendidikan, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, ataupun tingkat perguruan tinggi lebih lanjutnya. Jadi itu terkait dengan bagaimana proses pembelajaran mendukung bagi Bapak Ibu, rekan-rekan dalam proses pembelajaran di dalam kelas, baik itu yang offline dan online-nya, sehingga akan memberikan inovasi-inovasi dan juga wawasan-wawasan berikutnya terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang sedang berlangsung. Apalagi kalau sekarang sudah masuk ke pembelajaran Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, jadi peserta didik sudah diberikan kesempatan yang luas untuk memerdekakan dirinya mencari wawasan melalui media-media yang sudah ada. Tapi tentunya masih dalam kontrol dan kendali serta wawasan yang dituntun oleh para pembimbingnya. Sehingga media ini akan bermanfaat bagi para penyimaknya sendiri. Baik, itu yang dapat sampaikan terkait dengan pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran interaktif. Jika ada yang salah, mohon maaf terkait dengan materi yang saya sampaikan, dan untuk sesi selanjutnya kita akan adakan sesi saling mengisi, saling berbagi, sehingga untuk itu waktu yang kembalikan kepada moderator yang persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu Niluh Pernamaswari Pranupanti SAG MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini, dan selanjutnya akan membuka sesi tanya-jawab. Selain itu, untuk link presensi dan absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya-jawab. Dipersilahkan kepada 3 atau 4 orang peserta yang ingin bertanya, dan yang ingin bertanya silahkan hand raise atau angkat tangan. Selain itu juga bisa bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan cantumkan nama, instansi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan kemudian silahkan sebutkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, saudari moderator? Ya, mendengar. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam super buat kita semua. Terdengar suara saya ya? Alhamdulillah ya. Mohon maaf Pak Ahmad Muzakir, saya telat untuk bergabung dalam room Zoom. Karena di sini saya baru selesai untuk mempersiapkan pembagian rapot besok ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya agak telat untuk bergabung. Ini menarik. Saya tertarik dengan pembahasan yang tadi disampaikan oleh fasilitator kedua. Ya, mohon izin Ibu, salam silaturahmi Ibu. Terdengar suara saya Bu? Iya Bapak, terdengar. Halo Bu. Salam kenal Bapak. Salam kenal Bu. Ya, itu menarik sekali ya Bu ya tentang metode pembelajaran interaktif. Nah, di sini saya mengutip beberapa teori ya dalam buku pengantar pendidikan yang pernah saya baca Bu, karya Profesor Dr. Tirta Raharjo di halaman 28 Bu, mengenai keanekaragaman daripada teori-teori pendidikan, baik yang bersifat kontemporal maupun yang bersifat temporal.
Nah, kalau kita coba mengkerucut kepada konsep yang telah diberikan oleh Mas Nadiem ya Bu ya, atau kalau ibu-ibu milenial sekarang itu ya mengistilahkannya sebagai Mas Menteri Bu ya. Ya, tentang konsep Merdeka Belajar kalau misalkan kita lihat manifestasinya di dunia sivitas akademika. Konsep ini ya, apa namanya, proyek profil pelajar Pancasila, kalau misalkan di tingkat kami di SMP atau SMA, karena kebetulan saya pun salah satu guru di sekolah negeri ya, di SMP negeri yang ada di Jawa Barat, Kota Bandung, Bu. Nah, di sini saya tertarik sekali dengan model pembelajaran interaktif, ya, mengacu lagi kepada teori pendidikan. Di dalam teori pendidikan itu kan ada teori klasik, klinis, dan klasikal, Ibu ya. Ini yang saya sorotin itu adalah teori yang sifatnya konvergensi yang memadukan antara dua konsep. Yang mana COVID-19 ini kan telah memberikan hikmah yang luar biasa, Bu ya, kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, kita sebagai praktisi pendidikan senantiasa harus bisa menjawab tantangan tersebut. Apalagi ketika kemarin saya sharing juga di forum ini Bu ya. Nah, waktu itu saya membawakan materi tentang pemanfaatan model pembelajaran berbasis podcast Bu, kemarin itu. Dan ternyata yang menjadi problem solver, yang menjadi permasalahan di kita itu bagaimana agar perkembangan teknologi itu bisa diarahkan ke hal yang lebih baik. Makanya kan ada yang dinamakan dengan adab sebelum berliterasi. Adab sebelum artinya kita menggunakan nilai-nilai digitalisasi ya Bu ya. Nah, kira-kira konsep yang seperti apa Bu? Karena loss running itu pengaruhnya luar biasa Bu. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat ada yang namanya local wisdom yang sangat mencengangkan Bu ini Bu. Ini terjadi di wilayah kami di mana nikah muda itu sudah menjadi tren ya yang sangat luar biasa Bu di kalangan para pelajar kita terutama di level sekolah menengah atas gitu Bu. Nah itu bagaimana cara menanganinya dan bagaimana treatment khusus ya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Nah lalu yang kedua ya, kalau kita mengaca kepada konsep kampus merdeka, di situ kan ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus ya Bu ya. Ada 8 aspek. Betul nggak Bu saya Bu? Takutnya salah. Ada 8 Ya. aspek kegiatan di luar kampus tuh Bu ya. Nah, di situ karena saya juga pernah memberikan mata kuliah umum ya Bu ya di salah satu perguruan tinggi swasta yang di Kota Bandung. Di sini saya sedikit menyoroti lokus kajian saya atau lokus interpretasi saya lebih kepada aspek epistemologi yang mengarah kepada ethic of care. Yang mana ethic of care ini mengkerucut kepada pembelajaran yang mengacu kepada nilai-nilai yang termaktub di dalam Tridharma perguruan tinggi Bu. Nah, sekarang ini dunia kampus kita ya telah banyak dicekokin oleh hal-hal yang hanya berbau retorika saja. Nah, sehingga ya keluaran ya mahasiswa-mahasiswa terutama yang calon-calon guru itu mereka menghadapi kesulitan yang luar biasa Bu ketika mereka harus mengikuti kegiatan magang 1, magang 2, magang 3 ketika di sekolah ketika mereka harus melaksanakan program pengalaman lapangan pendidikan atau yang disingkat PPLK. Nah, Ibu menyikapinya seperti apa nih? Apakah realisasi atau implementasi daripada 8 standar dalam kampus merdeka ini sudah berjalan secara presisi atau tidak? Jika tidak, alasannya apa Bu? Jika iya, alasannya apa? Itu saja, terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang cerdas dan senantiasa mampu ya memberikan hal-hal yang solutif terutama bagi progresivitas pendidikan yang ada di negeri ini, di Nusantara ataupun pendidikan secara komprehensif ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak Rio. Izin menanggapi Bapak nggih. Ya Ibu, bangga. Terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini Bapak ya, kalau kita berbicara tentang penggunaan media sosial, disampaikan banyak terjadi kebablasan, sehingga ada yang sampai nikah muda karena penggunaan akses medianya yang terlalu ekstrim sekali. Apalagi kalau kita buka saat ini
YouTube, pasti ada konten-konten yang nyelundup ya, konten-konten yang ikut lewat, yang sifatnya vulgar, kemudian di sosial media lainnya. Kalau dari Tiang, Bapak nggih, mungkin tanggapan secara individual, kalau misalnya dari seleksi, kalau dari media itu kan ada seleksi penggunaannya juga, mana yang layak untuk ditampilkan dan mana yang tidak layak untuk ditampilkan. Tapi terkadang ada juga yang ternyata lepas dari jaring seleksinya, ada juga yang lewat. Nah, inilah yang kemudian menjadi peran bagi pendamping para siswa kita, bagi para penyimak, khususnya yang berada di usia di bawah 17 tahun. Jadi ada pendamping yang memang ekstrim, pendamping yang memang sedikit ada paksaan lah membatasi bagi generasinya dalam penggunaan medianya. Jadi tidak diberikan bablas, kalau dikasih pegang HP ada batasannya berapa jam boleh menggunakan, dan kemudian akses apa saja yang bisa diakses. Kalau dikatakan bahwa mengantisipasi bisa saja gitu, diantisipasi dengan cara yang tadi, tapi kalau menyebabkan supaya sampai tidak ada gitu. Ini yang kemudian menjadi peran penting bagi kita semua. Tidak hanya dari elemen sekolah, tidak hanya dari elemen yang paling penting keluarga itu sendiri, tapi juga menjadi sebuah kesadaran bagi individualnya. Jadi ini kembali lagi ke orangnya. Maunya kemana, ranah yang dia mau terkait dengan penggunaan digital. Kalau dia sendiri menyalahgunakan, ya mau bilang apa gitu. Tapi itu adalah sebuah hal yang hendaknya untuk diantisipasi bagi dia penikmatnya. Sehingga kalau rekan-rekan para penyimak media sosial, media digital, hendaknya menggunakan media itu dengan baik, sesuai dengan proporsi penggunaannya. Sehingga media itu akan bermanfaat. Jadi sama kayak mungkin Tia juga sebagai pendamping pembelajaran di tingkat pendidikan, kalau saya sendiri membatasi murid atau anak didik saya untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadi kayak hak asasinya terpotong oleh saya sendiri, sehingga saya tidak bisa masuk ke dalamnya. Inilah kemudian menjadi peran orang tuanya lebih dalam, karena peran orang tua itu sangatlah penting dalam membatasi, memberikan ruang sampai mana batasan terkait dengan pembelajaran, batas akses dalam dunia yang sekarang semakin gemerlap gitu lah, kalau Tiang rasa semakin cerah, semakin gemerlap, tapi dibalik kegemerlapan ini kalau salah ya silau. Jadi bikin sakit mata juga ya gitu. Kalau dari sudut pandang saya secara individual Bapaknya. Terus terkait dengan bagaimana retorika nilai tridharma dalam sebuah perguruan tinggi, kemudian dalam ajang bentuk pengimplementasiannya, ini yang tarik garis benang merahnya Bapaknya dari pertanyaannya terkait dengan pengimplementasi di lapangan, baik itu PKM, PKL, KKL, ataupun sampai KKN. Ini pasti berpengaruh bagaimana proses pembelajaran yang terjadi di kelas sehingga dapat dilaksanakan di ruang kelasnya. Di luar kelas, yaitu terkait dengan interaksi sosial di masyarakat. Ini penting menjadi pengajar dalam memberikan materi pembelajarannya, dalam inovasi-inovasi pembelajaran yang memadupadankan dengan fenomena yang terjadi. Jadi tidak hanya dalam skup teori. Kalau biasanya kan banyak yang ngasih teori gitu. Jadi kalau dari skup ini harus berbasis dengan teori dan praktek. Kalau bahasanya teks dan konteks, jadi ada teksnya, ada konteksnya. Kemudian bagaimana di lapangan anak didik kita mampu mengimplementasikannya. Kalau misalnya dari tingkat SD,
dia mampu berinteraksi dengan sosialnya, dengan etika tata kramanya, yang SMA kemudian dapat mengimplementasikan apa yang diperoleh. Kalau SMA kan ada yang SMA, ada yang SMK nih, yang sudah praktek kejuruan. Jadi ini bisa mempraktekkan, segera mematangkan materi-materi yang ada di dalam kelasnya dengan memadupadankan fenomena yang ada di lapangan. Itu tanggapan sekiranya dari Tiang. Jadi kalau ada yang kurang, nanti akan ditambahkan pula oleh rekan-rekan yang ada di sini, begitu pula oleh rekan penyaji atau rekan partner dalam diskusi Tiang hari ini. Ini ke Bapak Rio, sekiranya kalau ada yang salah saya mohon maaf Bapak. Baik, Tiang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Rio. Apakah Bapak Rio sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Paham, tapi ada beberapa lagi yang mau saya tanyakan. Ya, tadi saya sepakat ya bahwa saja memang keluarga itu merupakan agen yang sangat sentral ya, terutama dalam rangka mendistribusikan value ya, nilai-nilai karakter building yang secara holistik ada di dalam watak setiap peserta didik ya. Nah, saya agak sedikit mengutip teori yang dikemukakan oleh guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Sapria, dalam buku yang dia rilis yang berjudul Pendidikan Ilmu Sosial. Saya halamannya lupa lagi, Bu. Tapi di dalam buku tersebut ya, bahwasannya Prof. Sapria ya pernah menyampaikan satu native ya, atau sebuah teori yang ternyata teori ini hari ini terpakai juga ya Bu ya. Ya, artinya kenapa ya? Teknologi ini bagaikan pisau bermata dua ya Bu ya. Bisa artinya tajam ya, bisa juga mintul gitu Bu. Tergantung bagaimana ya kita sebagai agen pendidik gitu kan memanfaatkan ya teknologi itu ke arah yang mana dulu gitu. Bisa menjadi senjata buat kita ya, bisa juga menjadi pengayom buat kita gitu Bu. Nah itu mungkin ya benang merahnya yang bisa kita kaji dalam discuss kita pada kesempatan hari ini. Nah, lalu berbicara mengenai pendidikan vokasi, ini tentunya menjadi hal yang sangat fundamental ya, yang menjadi salah satu isu yang sempat sekali dibicarakan di beberapa tahun yang lalu dan menjadi PR juga nih, PR untuk kurikulum kita yang kian berganti ya Bu ya, tanpa adanya tanpa adanya satu bentuk refleksi ya, tapi terus artinya berevolusi Bu, dari mulai pembaruan 1994 ya, 1999 ya, 1998 ya, 2004 KTSP 2006, Kurkilas 2013 yang diganti beberapa fase, profil pelajar Pancasila, sekarang sampai lagi ke kurikulum Merdeka. Nah, tentu dengan bergantinya kurikulum itu dalam periodisasi yang estimasinya itu hampir setiap tahun ganti regulasi, berarti ganti juga sistem kurikulumnya ya. Walaupun sifat daripada kurikulum itu kalau menurut teori yang dikemukakan oleh salah satu ini akademisi pendidikan yang bernama John Piaget ya, bahwa teori kurikulum itu kan artinya mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu menanggapinya seperti apa gitu ya mengenai kondisi yang kurikulum yang sering berganti itu gitu kan, dari mulai administrasi pembelajarannya ya, dulu kita mengenal dengan RPP Kurkilas yang banyak lampirannya Bu ya, itu saya sempat sekali mengikuti kegiatan pelatihannya Bu, itu ketika tahun 2000, di antara tahun 2011 sampai 2012 Bu, di kegiatan BIMTEK-nya itu saya sempat mengikuti. Lalu di kurikulum Merdeka ini saya amat tercengang dan agak tertawa juga Bu, soalnya kenapa, pengawas di daerah kami berkata tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting artinya di sini kita bingung berjamaah, sampai timbul bahasa seperti itu. Jadi jangan sampai artinya ini menjadi satu produk uji coba. Karena di sini kita kan menghasilkan anak-anak yang punya warna ya dalam berkreativitas, yang kita didik dan yang kita bina itu adalah anak-anak yang punya karakter, dan karakter itu mahal. Jangan sampai artinya mereka itu diperkosa ya ininya
intelektualnya gitu Bu. Dan jangan sampai nanti endingnya lebih kepada resesi pemikiran. Nah ini yang sekarang ini terjadi di negara kita. Jadi jangan sampai resesi pemikiran ini ya menjadi salah satu standar globalisasi yang sengaja dilakukan oleh elit-elit yang tidak bertanggung jawab, sehingga endingnya apa? Ya, gonta-ganti kurikulum itu membuat kita kerepotan dan membuat kita kalang kabut, Bapak Ibu ya. Itu saja mungkin tambahan dari saya Bapak Ibu ya. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana nih tanggapannya gitu. Tanggapannya dari Bapak Ibu sekalian mengenai gantinya kurikulum tersebut gitu. Apakah ini sangat mempengaruhi gitu ya, seperti tadi narasi yang saya sampaikan, atau mungkin ada narasi yang lain gitu dari Bapak Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada saudari moderator. Ya, baik. Oh, ya. Oke, baik. Terkait hal tadi, boleh saya Bu ya? Saya ya sangat menarik ya yang disampaikan Bapak Rio tadi, masalah apa ya, permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya, dari bagaimana sistemnya, bagaimana si peserta didik tersebut, akibat dari sistem tersebut. Nah, kalau pengalaman saya secara pribadi, saya yang pertama yaitu menanamkan kepada peserta didik saya atau mahasiswa saya, kebetulan jurusannya yaitu tentang keguruan, lebih khusus lagi yaitu guru SD, calon guru SD dan guru MI seperti itu. Lalu saya memberikan arahan ya kepada mereka. Ya benar, ketika kita nanti outputnya yaitu ketika PPL, ya PPL, itu sebelum itu kita arahkan dulu bagaimana caranya mengatasi kelas, mengatasi peserta didik, apalagi kalau kita kaitkan itu dengan SD, MI seperti itu, ya itu masih anak-anak ya, yang mana daya tangkapnya itu dari konkret menuju ke abstrak seperti itu. Jadi kita bagaimana cara kita menyampaikannya. Jadi terkait kebosanannya, terkait bagaimana tingkah lakunya di luar, terkait bagaimana hasilnya ya, itu saya jawab dan berdasarkan bagaimana seorang guru menyampaikan, seorang guru dalam pembawaannya di kelas seperti itu. Itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Yang pertama, yaitu yang saya minta kepada mahasiswa saya adalah suara. Suara itu sangat penting. Karena ketika kita menggunakan teori yang sangat luar biasa, konsep yang luar biasa, strategi media yang luar biasa, tetapi tidak diimplementasikan dengan suara yang jelas, itu berbanding terbalik dengan apa yang kita mau. Yang kita mau, dengan strategi yang saya mau, dengan metode yang saya mau, dengan media yang saya tampilkan, oh ini kayaknya menarik nih, ya menarik pembelajaran ini. Tetapi tidak halnya bila dia mengimplementasikannya dengan suara yang tidak jelas atau suara yang pelan. Maka dari itu biasanya rangsangan yang pertama yang saya lakukan di semester 1, karena mereka adalah calon-calon guru, lalu suara harus nomor 1. Suara harus keras. Bukan keras tetapi terdengar sampai ujung ke ujung itu terdengar. Nah, itu yang pertama saya lakukan. Dan saya minta kepada mahasiswa saya, ketika kita menjadi seorang guru, karena kita tahu bahwa anak itu biasanya ya dominannya anak itu lebih menurut kepada gurunya dibanding orang tuanya. Walaupun tidak semuanya, saya tidak mengeneralkannya, tetapi kebanyakan seperti itu. Kata guru saya kan gitu biasanya, kata ibu guru saya nggak boleh seperti ini kan gitu biasanya seperti itu. Kalau ruang lingkupnya, ranahnya di SD atau MI seperti itu. Lalu biasanya saya minta kepada kepada mahasiswa saya untuk menjadi guru yang tegas dan penyayang. Jadi tidak hanya penyayang saja, tetapi tegas. Dan yang nomor 3 yaitu menjadi role model yang baik. Karena mungkin peserta didik melihat tingkah laku lingkungan sekitarnya, yaitu keluarganya, dan dia dominannya, dia lebih sering dia melihat kepada gurunya. Dia harus mengidolakan seorang gurunya. Guru berarti kita harus mencontohkan yang baik.
tata bahasa yang baik. Walaupun di luar sana luar biasa ya pengaruh YouTube, gamers ya yang dengan bahasanya wah, saya aja dulu itu nggak pernah dengar itu, tapi sekarang kan ada YouTube dan semua peserta didik anak-anak itu ada punya HP-nya, ada live streaming ya, game seperti itu. Wah, itu luar biasa dengan bahasa-bahasa yang kasar menurut saya itu sudah terdengar di telinga peserta didik. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua kedua oleh si peserta didik untuk membatasi itu dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi pribadi yang tegas dan penyayang. Jadi tidak tegas saja, bila tidak tegas saja mengganggu psikologisnya. Dia takut nanti, sudah di rumah takut dengan orang tua, di sekolahan takut, nah mau jadi apa nanti dia. Terus misalnya di kita penyayang aja, kita ini dengan kasih, dengan lembut terus, dengan menurut apa katanya, itu juga tidak baik karena akan menjadi pribadi yang manja. Nah itu jangan juga seperti itu. Sudah di rumah, di sekolahan juga seperti itu. Jadi artinya kita tegas dengan prinsip kita, dengan konsep kita, dan penyayang gitu. Itu biasanya yang saya minta kepada mahasiswa saya ketika mereka sebelum PPL ataupun bekal nanti ketika menjadi seorang guru. Jadi kita sebagai seorang guru harus memiliki banyak informasi ya, jadi artinya tidak ketinggalan informasi seperti yang sekarang kita bahas masalah media digital itu luar biasa ya sama seperti kata Bapak Rio tadi. Jadi artinya bila kita tidak memanfaatkannya atau tidak terarah media digital itu atau digital saja itu tidak terarah, maka akan sesat jadinya. Sama seperti pisau ketika kita memotong daging itu jadi sop daging gitu ya. Ketika kita memakai dia untuk memasak menjadi makanan yang enak, tapi ketika pisau itu di tangan yang salah akan membahayakan orang gitu. Sama seperti digital nih. Jadi itulah peran kita sebagai seorang guru, yang mana kita sebagai orang tua keduanya, apalagi di sini ruang lingkup yang saya bahas yaitu tentang anak-anak, itu kita harus bersinergi lah dengan guru-guru yang lain. Jadi artinya ketika digital masuk, ketika ada serba digital sekarang ya, itu kita jangan ketinggalan, tetapi kita ya mengikuti tren-tren ini. Kita mengikuti ketika ada Zoom, oke, kita Zoom ya, dengan bagaimanapun caranya. Walaupun di daerah saya, wah luar biasa ya, sinyalnya itu masih tidak ada. Jadi ketika saya melakukan perkuliahan dulu ketika corona, wah itu luar biasa, mahasiswa saya itu ada yang lagi di hutan, Pak. Lagi di hutan itu ternyata dia lagi cari sinyal. Ya, kata saya di mana nih? Lagi di hutan. Ini katanya mau cari sinyal, nggak ada sinyalnya. Nah, jadi itu ya luar biasa. Jadi artinya kebijakan yang seharusnya kita jalani juga harus relate dengan kemampuan si peserta didiknya. Nah mungkin untuk tambahannya saya persilakan Ibu Nilo untuk menambahkannya, begitu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari Tiang sudah pas seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Najdi. Jadi sudah tercover secara jelas dan terperinci Bapak. Bagaimana Bapak Rio, bisa diterima nggih? Mantap, sedikit menambahkan ya. Mantap nih. Hatur nuhun Pak Muhammad Maji, Ibu Nilu. Kapan-kapan kita kolaborasi Bu di Book Capture. Bisa Bapak. Iya. Boleh Pak. Siap. Boleh nih. Ini saya tertarik banget nih. Ini diskusi kita tadi betul. Saya setuju dengan Pak Muhammad Maji ya. Memang ketika kita bicara masalah anak itu beragam ya Pak ya. Ya, anak itu sangat beragam sekali. Saya pernah membuat sebuah artikel yang di mana artikel ini pernah saya promote ya dalam sebuah judul tentang SRA Pak ya, Sekolah Ramah Anak. Memang SRA ini menjadi salah satu platform yang seringkali dikampanyekan di daerah kami khususnya di Jawa Barat itu dari tahun 2016 gitu kan, dan mulai booming lagi itu tahun 2018. Tapi juga masih banyak juga Pak ya, tak pelak masih banyak juga saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang masih menggunakan punishment secara konvensional ya Pak. Mungkin Bapak Ibu di sini yang kelahiran tahun 80-an atau 90-an tak asing lagi dengan
tongkat sakti ya Bu ya. Kalau misalkan kita tidak mengerjakan PR, maka tongkat sakti itu akan melayang beletuk bunyinya seperti itu ya ke kepala kita gitu kan. Pasti banyak juga gitu kan ya rekan-rekan guru gitu kan ya yang melakukan hal-hal demikian. Artinya saya melihat fenomena seperti ini ya, melihat situasi yang demikian ya, tentunya bisa diambil kesimpulan ya bahwa memang perlu harus dikampanyekan kembali ya, disosialisasikan kembali konsep SRA itu seperti apa ya, pelaksanaannya itu bagaimana, dan lalu harus ada keterkaitan dari semua pihak ya Pak Bu ya, terutama keluarga gitu kan ya. Jangan ada yang namanya sikap pembiaran ya Bapak Ibu, jangan sampai ada sikap acuh tak acuh, dan jangan sampai ada sikap apatis ya terkait dengan perkembangan anak kita. Jadi kalau misalkan anak-anak di usia prenatal itu kan sangat resisten sekali ya. Kadangkala kan bapak ibu mereka itu, keluarga mereka itu supaya anak itu diam cukup aja dibeliin es krim ya, atau diberikan mainan-mainan yang mahal. Itu yang secara tidak langsung itu mempengaruhi mental si anak Bapak Ibu ya. Jadi artinya itu tambahan saja dari saya. Tetap mudah-mudahan konsep SRA ini secara konsisten bisa artinya dilaksanakan ke setiap lini pendidikan terutama yang ada di Nusantara ini. Maju terus pendidikan di Indonesia dan tetap semangat Bapak Ibu dosen, guru, karena kita adalah pelita untuk anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mengucap salam lagi nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya dibuka lagi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Di kolom chat Zoom, moderator, ada pertanyaan panjang sekali. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya dari... Silahkan cek moderator. Ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaannya dari Ketut Divina, mahasiswa Staf Kukuturan Singaraja, kepada Ibu Purnamaswari dan Bapak Muhammad Majdi selaku narasumber. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Majdi terkait dengan pengembangan bahasa di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang, sebagian besar orang cenderung lebih memahami yang namanya bahasa gaul dibandingkan bahasa yang terdapat di dalam materi pembelajaran, terutama ketika berkomunikasi di media sosial. Jadi, apakah hal tersebut perlu diperhitungkan bagi perkembangan peserta didik? Jika benar, barangkali Bapak bisa memberikan solusi atau cara melestarikan penggunaan bahasa yang baik dan benar di era digital saat ini. Terima kasih. Silahkan kepada... Baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Divina. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terkait hal tersebut, yang pertama, misalnya contohnya seperti apa sih, misalnya bahasa gaul, misalnya yang ini ya, yang kayak seperti kamu nanya aja gitu ya, kamu nanya, atau yang lainnya gitu ya, yang lagi tren sekarang gitu ya. Saya ini yang saya tahu cuma kamu nanya, yang lainnya mungkin ada ya, yang lainnya. Menurut saya pribadi dan secara konsep dan prinsipnya, kalau itu untuk entertain di kelas, untuk kita humor di kelas, karena prinsip seorang guru itu tidak melulu kita serius, harus ada unsur humornya. Nah itu, karena ketika kita cuma serius dan kita tertuju kepada teori saja, itu menyebabkan pembelajaran itu kurang menarik ya, yang pesertanya ngantuk tambah ngantuk jadinya. Nah, lalu harus ada entertain tadi, harus ada hiburannya mungkin sedikit-sedikit kita ada nyeletuk guyonnya, bercandanya, agar mereka terbawa lagi, santai lagi ya, atau dengan konsep lain yaitu permainan, bisa seperti itu. Nah, dengan permainan ya, contohnya misalnya permainan yang mengembangkan cara berbicaranya ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Misalnya ada nama permainan di buku strategi pembelajaran itu ada namanya apa ya namanya? Ada beberapa nama. Salah satu namanya itu baris berantai. Baris berantai. Itu satu. Terus ada juga namanya tapi sama, langkah-langkahnya sama. Ada juga tari bambu, tapi langkah-langkahnya sama. Yaitu dengan cara apa? Dia dengan cara membisikkan. Nah, jadi kita seorang guru, kita minta kepada peserta didik untuk berbaris. Ya, ada 2 baris ke belakang. Nah, ini kelompok A, ini kelompok B. Nah, atau ada kelompok C atau kelompok D. Mungkin kita ibaratkan ada kelompok A dan kelompok B. Nah, ketika kelompok A dan kelompok B itu sudah maju dan berdiri, nah si guru itu memberikan sepenggal kalimat, sepenggal paragraf atau kalimat atau 2 kalimat atau 3 kalimat ya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu kita kasih kalimat tersebut, lalu kita mintakan peserta didik yang di depannya ya, yang lainnya hadap ke sana, yang satu yang di depan hadap kepada gurunya yang sebagai seorang yang memberi pertanyaan. Nah, lalu dia hafal, oke, dia baca, dia hafal, baru nanti dia kembali ke barisannya dan membisikkan kata atau kalimat tersebut kepada si peserta yang lainnya atau teman kelompoknya sampai belakang, sampai ujung, lalu yang paling ujung itu membacakan sesuai apa yang dia dengar. Kan bisa lain-lain ya ketika informan pertama menyebut misalnya ada 3 kalimat, siapa tahu ketika di ujungnya itu cuma 2 kalimat atau 1 kalimat saja, artinya kurang bisa. Nah, itu yang pertama, dia melatih daya simaknya dan melatih dia cara berbicara. Ya, cara berbicara artinya melatih keterampilan berbicaranya ya, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dan juga ada strategi lain yaitu kuis misalnya. Kuis atau strategi lain misalnya terkait keterampilan dia berbicara. Nah, terus ada namanya di keterampilan berbicara itu ada namanya seperti apa ya nama strateginya saya lupa, tapi intinya adalah drama. Nah, dia memberikan guru menyajikan percakapan lalu ditampilkan ke peserta didik. Selain untuk memberikan keterampilan berbicara tadi kepada peserta didik, juga memberikan semangat dan rasa percaya diri ketika dia tampil. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal tersebut bisa kita lakukan sebagai seorang guru. Tapi terkait bahasa gaul tadi, menurut saya secara entertain oke saja. Kita tidak tutup telinga untuk itu, tidak. Karena itu bisa jadi menjadi bahan yang menarik bagi peserta. Oh, tahu juga ternyata Bapak ini. Oh, tahu juga ternyata Ibu ini, dikira kan tidak tahu seperti itu. Jadi rame, asik lagi, kembali lagi. Tapi kita arahkan bahwa itu itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kita oke seperti ini, tapi di caranya. Tapi kalau saya tegas itu di perkuliahan saya tegas karena ada juga yang menyimpang. Nah, karena kita intinya harus mengarahkan, intinya. Kata kuncinya di situ, diarahkan. Ada juga di mahasiswa itu ketika ada yang presentasi, terus ada aja yang nyeletuk di belakang. Kamu nanya, ya gitu kan. Jadi itu kayaknya tidak bisa menjadi entertain lagi karena itu ranahnya serius. Ya, ketika saya yang ngajar, saya marah pada saat itu. Marah dalam artian memberi ketegasan bahwa kita ini ada yang seriusnya, tapi ada juga yang bercandanya. Ketika kita diskusi, itu kita serius. Jadi mohon maaf sekali untuk guyon seperti itu kita tahan dulu. Nah, jadi artinya sebagai seorang guru kita tadi mengontrol, ya, mengawasi, ya, membimbing. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan kepada Ibu. Silahkan saya kembalikan kepada Ibu moderator, silakan.
Ya, silakan kepada pemateri kedua, apakah ingin menambahkan jawabannya? Baik, terima kasih. Mungkin Tiang, saya secara individual menambahkan sedikit terkait dengan penggunaan bahasa trends atau bahasa gaul di zaman sekarang, karena banyak mulai diserap oleh anak-anak kaum milenial, jadi bahasa-bahasa tersebut tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui di mana boleh penggunaannya, seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Majdi, bahwasannya saat kita menggunakan bahasa tersebut sah-sah saja bisa gitu. Tapi diposisikan, ditempatkan kapan boleh dan kapan tidak. Kapan orang berbicara serius, kapan berbicara santai. Jadi nikah terkait dengan penggunaan bahasa yang kita serap dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi. Karena memang benar dinyatakan bahwa dalam penelitian yang telah dilakukan, media sosial itu akan mempengaruhi karakter generasi muda kita. Sangat-sangat terpengaruh sekali. Mulai dari tatanan bahasa, tatanan pola kehidupannya, itu sangat mempengaruhi. Sehingga saat menggunakan bahasa ini, hendaknya ditempatkan sesuai dengan proporsi penggunaannya. Kalau kita lagi sedang berbincang secara serius, hendaknya penggunakanlah bahasa-bahasa yang serius. Jangan pakai bahasa yang gaul, apalagi tiba-tiba nyeleneh, tiba-tiba ada keluar bahasa-bahasa yang seperti mengacaukan sebuah topik pembicaraan yang dilakukan. Jadi ini yang menjadi penyulut api dalam sebuah diskusi, kadang salah dalam sebuah interaksi, karena salah bawa kata, salah dalam pengucapan kata pada tempatnya, ini akan membuat kita dalam sebuah kehidupan yang kacau. Kadang dapat teman, iya kalau dapat teman, tapi kalau dapat musuh, dapat hal yang tidak baik kan rugi juga. Jadi gunakanlah bahasa sesuai dengan penempatannya. Jadi itu inti penting dari penggunaan bahasa yang kita serap dalam pergaulan ini. Baik, yang kembalikan kepada Ibu moderator. Oke, yang selanjutnya dibuka lagi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, mari kita tutup diskusi tanya jawab kali ini. Demikianlah kegiatan Diklat Pendidikan Nasional dengan tema optimalisasi teknologi bagi tenaga pendidik. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa tadi. Sebelum kegiatan ini kita akhiri, dipersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada pemateri yang pertama. Oke, baik. Jadi artinya media digital kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan kita. Misalnya kita sebagai pengajar, bagaimana caranya media digital itu sebagai alat kita untuk mengembangkan individual kita. Tapi misalnya kita sebagai seorang murid, bagaimana caranya digital itu membantu segala pekerjaan kita lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Ya, sama seperti pisau tadi, artinya ketika pisau itu ada di tangan yang benar, nah itu maka akan berbuah manfaat. Tapi misalnya pisau tadi di tangan yang salah, maka akan berbuah
celaka seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, dipersilakan kepada pemateri yang kedua untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi hal yang ingin saya tekankan di sini, jadilah generasi yang bijak, baik itu sebagai generasi pendidik atau generasi penerima pendidikan yang bijak dalam menggunakan media sosial, dan juga menempatkan jari jemarinya dengan baik dalam penyusunan kemajuan pendidikan di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dan juga ke arah yang sesuai dengan harapan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi ini kan terkait dengan statement yang dapat yang berikan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, adik-adik yang tercinta dalam pembelajaran penggunaan media digital di zaman digital saat ini. Untuk itu, yang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik kepada Ibu, Bapak, Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Mbah Jatun Najia selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang berhadir pada Zoom malam ini. Baik, sebelum ditutup Zoom-nya, kita bersama dulu ya.